Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar bersama mengenai instalasi dan konfigurasi Flex Control Panel. Untuk sistem requirement-nya kita lihat sistem requirement. Kita tidak akan menggunakan Windows untuk project instalasi kali ini, namun lebih condong ke Linux, dan sistem distributionnya nanti yang kita pilih Debian, Ubuntu atau CentOS. Untuk Flex Panel minimal untuk spesifikasi cloud servernya RAM 2 GB dan minimal 2 vCPU. Jadi kita create dropletnya terlebih dahulu. Jadi kalau di industri web hosting atau server, Flex itu kompetitor terdekat atau kompetitor dari si panel WHM, dan dari segi skema harga atau pricingnya sangat dekat atau mendekati atau close. Oke, saya buatkan dropletnya terlebih dahulu, droplet atau cloud servernya. Saya tidak akan menggunakan Ubuntu LTS server untuk tutorial kali ini, namun saya akan menggunakan Debian 10 Buster, karena menurut pengalaman saya Debian 10 Buster jauh lebih stabil dibandingkan dengan Ubuntu, dan Ubuntu LTS server itu sendiri dibangun di atas Debian Buster. Maksud saya di atas sistem operasi Debian. Jadi Debian open source dan sejak tahun 1993, dan sementara Ubuntu baru dirilis tahun 2004 dan fokusnya ke kemudahan pengguna dan instalasi. Jadi Ubuntu dibangun di atas source code Debian OS, dan Ubuntu dibawahi perusahaan Canonical, jadi tidak sepenuhnya komunitas. Jadi ada faktor uang yang bermain di sini. Jadi kalau Debian menurut saya sangat stabil, dan EOL date-nya atau jangka waktu
support dan aktif security supportnya sama dengan Ubuntu, yaitu sekitar 5 tahun. Kalau Ubuntu dia mungkin hampir sama dengan mungkin seperti CentOS atau Red Hat. Jadi ada perusahaan yang menaungi mereka atau menaungi sistem operasi Ubuntu. Namun untuk lingkungan desktop, Ubuntu menurut saya sangat cocok digunakan untuk misalnya laptop atau desktop PC atau komputer. Namun Debian juga sangat cocok dan customisasinya lebih meluas. Cuman kalau Debian kita harus compile atau build softwarenya secara manual. Kalau Ubuntu sudah include atau pre-bundle. Saya tidak akan menjelaskan lebih rinci, mungkin nanti kita akan pelajari lebih rinci di kelas sistem operasi. Debian dan untuk spesifikasi 2 GB 2 CPU $15 per bulan. Jadi untuk uji coba data center region San Francisco 3. Kita gunakan password generator agar semakin mudah untuk konfigurasi. Untuk konfigurasi flex panelnya nanti. Flex kita create servernya. Nah, setelah ini kita perlu pointing IP server ke DNS kita, ke DNS maksud saya domain, ke FHDN atau server hostname. Jadi kalau semisal Anda kurang terlalu senang atau kurang terlalu cocok dengan si panel WHM, bisa beralih ke Flex, dan dari segi fitur-fiturnya menurut saya jauh lebih unggul dan lebih lengkap Flex, seperti dukungan Node.js, GitLab dan lain-lain yang mungkin lingkungannya lebih cocok untuk para developer web atau para pengembang aplikasi web.
Oke, kita pointing alamat IP address ke DNS sistem, ke DNS Cloudflare. Cukup enable DNS only dan kita tidak perlu mengenable CDN proxy, karena untuk FVDN ini fungsinya untuk server hostname. Jadi kita dapat menggunakan sertifikat SSL Patch Encrypt dari Plex. Nanti kalau kita enable CDN proxy, nanti aksesnya ke control panel akan terkendala CDN proxy dari Cloudflare, dan biasanya kendala di file CSS atau HTML. Biasanya nanti masalahnya broken atau broken page di control panelnya, ya seperti itu, seperti ini. Sorry, record Plex dan www record bisa menggunakan cname atau record. Untuk record www sama saja, dan pointingnya tetap di alamat IP. Setelah itu kita akses terminal SSH. Jadi kalau semisal Anda memiliki dana berlebih, sebaiknya menggunakan control panel untuk manajemen situs web milik Anda sendiri. Jadi agar memudahkan, jadi meskipun itu pun harus mengeluarkan kocek lebih. Cek spesifikasi DPH proxy view info. Nanti kita request lisensi, kalau tidak salah sekitar 1 bulan atau 15 hari untuk Plex, sama persis dengan cPanel WHM. Kita update sistemnya, apt update cat etc os release apt update, karena masih baru, jadi baru di sistem operasi provider. Biasanya ada pembaruan kernel Linux dan lain sebagainya. Oke, kita pakai Debian 10 64 bit. Kita buka installer Plex. Untuk installernya cukup mudah, cuman satu kali command dijalankan satu kali perintah dijalankan di terminal Linux-nya. Jadi kita pilih yang ketiga, manual installation on Windows and Linux. Jadi one click installation. Oke, kita install paket-paket dependensi dan atau prerequisite untuk bahasanya nano wiget core telnet screen
Oke, kita run installernya. Saya login dari DO. Dan dukungan extensionnya untuk flex panel sangat banyak dibandingkan dengan si panel WHM. Cuman kita perlu lihat lisensi flexnya. Untuk rincian harga lisensi flex. Jadi hampir setara dengan si panel WHM untuk lisensi bulanan dan tahunan. Kalau saya sarankan, kalau untuk
penggunaan itu saya sarankan sebaiknya ambil lisensi per bulan. Jadi kalau per tahun nanti akan sangat mahal dan biayanya membengkak kalau tahunan. Jadi kalau per bulan nanti semisal Anda ingin beralih ke kontrol panel lainnya seperti kontrol panel OpenShot, jadi dana yang akan keluarkan tidak akan sia-sia kalau bulanan, kalau per bulan. Nah, kalau per tahun itu dananya akan sangat membengkak. Nanti belum lagi kalau ada kendala dengan server agan, misalnya trafiknya membludak tinggi dan perlu upgrade ke spek cloud server lebih tinggi. Sedangkan cloud server itu sendiri spek tertingginya masih belum mampu menyaingi spek dedicated server. Jadi seperti itulah, jadi sebaiknya mengambil lisensi bulanan. Jadi misalnya cloud server akan tidak sanggup mengcover traffic yang masuk ke web akan saat ini, misalnya trafiknya lebih dari 1 juta per hari seperti itu. Jadi karena kendala itu, jadi sebaiknya mengambil lisensi per bulan, jadi untuk menghemat biaya atau cost servernya. Dan itu best practice yang biasanya diterapkan di industri web hosting kalau setahu saya sejauh selama ini. Jadi faktor biaya, budget itu perlu diperhatikan, dan untuk manajemen web server. Oke, Plex sudah terinstall. Sekarang kita login ke control panel menggunakan kredensial login yang dihasilkan oleh installer Plex tadi. Kita perlu save ini setidaknya untuk catatan. Untuk instalasinya menurut saya sangat mudah dan hanya perlu waktu luang, paling tidak kurang lebih sekitar 1-3 jam. Kita request trial lisensi, administrator, email bayu@kulivps.com. Kita generate passwordnya menggunakan password generator saja. Nanti loginnya menggunakan admin dan admin password. Kita save seperti ini. User password, lalu proses with full featured trial lisensi, lalu confirm end user lisensi agreement, klik enter Plex.
database-nya error. DFH Oke, kita sudah masuk ke instalasi. Cukup kita skip introduction di sini. Nah, setelah itu sebelum kita menambahkan situs web, kita perlu mengkonfigurasi instalasi Plex panel kita. Kita konfigurasi ulang. Klik add atau remove komponen. Jadi yang terinstall Plex Obsidian 18033. Plex Obsidian 18033. Nah, kita perlu menambahkan beberapa komponen seperti misalnya Plex Migrator. Lalu kemudian untuk email server kita perlu enable spam assassin, mailman. Kemudian untuk section web hosting, kalau akan ingin menjalankan situs web yang berbasis di Node.js dan Ruby on Rails, kita perlu enable ini, perlu install ini. Kemudian Apache web server sudah di enable, dan untuk versi PHP kalau akan ingin menggunakan versi yang lebih baru atau mungkin versi lebih lama seperti PHP 7.1, kita bisa install ini. Kemudian kita cek min web server, lalu Plex extension. Nah, untuk hardening security server, security firewall, kita perlu enable firewall. Lalu watchdog system monitoring. Nah, sudah, kita klik continue. Ini akan mengkonfigurasi ulang installer Plex kita. Jadi Plex ini untuk front end web servernya dia berjalan dengan Apache HTTPD web server dan Nginx. Jadi Nginx akan berperan sebagai reverse proxy di depan web server Apache. Jadi itu berfungsi untuk sangat berguna untuk meningkatkan performa situs web dan menghemat resource atau sumber daya server kita. Nginx reverse proxy. Jadi di Google akan bisa pelajari. Kalau semisal maaf penjelasan saya kurang detail, Anda bisa mempelajari secara mandiri di Google. Jadi kita cek Scaleway. Jadi reverse proxy di era saat ini biasanya Nginx
lebih dimanfaatkan sebagai reverse proxy. Kalau misalnya aplikasi web kita hanya support dengan Rewet Rule htaccess, jadi Rewet Rule htaccess masih dapat dibaca oleh Apache, sedangkan Nginx akan memproses file statis dan lain sebagainya. Jadi di Plex dan WHM cPanel umumnya Nginx dimanfaatkan sebagai reverse proxy, atau kalau dalam bahasa kita proxy terbalik. Jadi untuk manfaatnya akan sangat terasa jika kita memanfaatkan Nginx dengan Apache web server. Jadi meskipun CMS Anda atau sistem aplikasi web Anda tidak dapat berjalan sepenuhnya dengan Rewet Rule Nginx, dia masih dapat dibaca oleh Apache. Jadi Nginx hanya akan berperan sebagai proxy. Jadi untuk lingkungan, biasanya untuk para developer web dan pengembang aplikasi web seperti mereka yang berkecimpung dengan kode Igniter atau framework lainnya seperti Laravel, Plex ini sangat cocok untuk sebagai environment pengembangan aplikasi web mereka. Di samping memang fitur-fiturnya sangat lengkap dan dukungan extension Plex ini sangat, menurut saya sudah lebih dari cukup. Jadi kita akan menggunakan lisensi trial selama 15 hari.
Jadi dukungan untuk pengembangan web development, extension atau tool yang disediakan oleh Plex sangat lengkap. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi atau dicatat, di tiap lisensi Plex ada batasan untuk add-on domainnya. Kalau lisensi Web Admin Edition VPS ini maksimal 10 domain dengan fitur tambahan WordPress Toolkit. Kemudian Web Pro Edition dia maksimal 30 domain, sedangkan Web Host Edition dia unlimited domain. Dan dari segi pricing menurut saya selisihnya sangat dekat dari segi pricing. Jadi kalau misalnya akan memiliki banyak situs web, klien akan misalnya lebih dari 20 situs web, bisa melirik Plex panel ini. Kalau yearly lisensi mungkin, oh maaf, itu tadi ternyata yearly lisensi. Jadi kalau kita ambil tahunan, untuk lisensi per bulannya akan kena segini. Sedangkan kalau kita ambil per bulan, itu untuk VPS atau cloud server. Untuk per bulan kalau monthly itu Web Admin Edition $11 per bulan, Web Pro Edition $17 per bulan, sedangkan Web Host Edition $28 per bulan. Dan memang lebih mahal kalau kita ambil bulanan. Kalau yearly dapat potongan, cuman yaitu kita harus rogoh kocek lebih dalam. Kalau untuk dedicated server lebih mahal lagi. Dedicated server segini, cuman itu juga harus disesuaikan dengan kondisi budget agen dan atau keuangan agen dan kebutuhan dari situs web agen. Nah, kita sudah konfigurasi ulangnya, sudah selesai. Lalu kita coba cek untuk Node.js dan Ruby on Rails kok tidak bisa terinstall tadi. Ruby on Rails, Node.js dan dependensi.
Yahoo. Setelah itu kita perlu konfigurasi firewall. Untuk hardening security server kita perlu configure firewall, dan jangan lupa menambahkan custom SSH port. Misalnya kita konfigur dengan port SSH yang lebih spesifik, kita enable firewall management, atau ini mereka Plex menggunakan IP table. Oke, kita perlu memodifikasi rule Plex firewall, dan kita tambahkan custom rule. Kita beri nama custom SSH port, lalu directionnya incoming, lalu kita add port tersebut ke port TCP. Oke, kita klik oke. Jadi akses ke SSH nanti menggunakan port custom, meskipun mungkin hacker dapat melakukan scanning pada server kita untuk mengetahui port mana saja yang digunakan, namun mereka masih akan kesulitan untuk melakukan pembobolan, kurang lebih seperti itu. Jadi proteksi server masih sangat terjamin. Oke, kita edit file SSH nano etc sshd config. Nano etc ssh config. Nano etc sshd config. Nah, kita change port 22 ke port spesifik yang kita inginkan. Kita klik save, lalu restart service open SSH. Oke, sudah. Lalu kita tes dengan relogin ke terminal SSH root. Oke, kita sukses login dengan port yang kita inginkan. Kita close port, dan sekarang konfigurasi firewall sudah aktif. Lalu kita kembali ke tool and setting, lalu klik ke security policy.
dan kita perlu verifikasi versi database yang terinstall di Plex panel kita jalankan perintah mysql v. Jadi terinstall versi MariaDB 10.3.27, jadi versi all stable. Oke, ini untuk security policy sudah benar, lalu kita konfigurasi untuk web application firewall atau mode security. Kalau saya biasanya mode security saya set ke detection only, jadi hanya untuk mendeteksi. Kalau default flag ini nyala, default flag on untuk konfigurasinya. Lalu scroll geser ke file 2bin. Nah, kita enable intrusion detection system, klik apply. Lalu pastikan untuk mengenable Plex Jail. Jadi ini untuk mendeteksi abus IP address yang masuk ke server agen, email server, biasanya di login page dan juga di WordPress admin page. Ini harus pastikan ke switch on. Oke, kita geser lagi. Geser ke konfigurasi email server. Jadi pastikan untuk mengenable port 587 untuk koneksi SMTP. Jadi bukannya port 25, karena kalau port 25 kurang begitu secure. Kita enable dan kita centang send from domain IP address dan and use domain name in SMTP greeting. Lalu klik OK. Kemudian kita cek antivirusnya.
pastikan untuk spam filter setting ini di enable untuk server web listing spam protection. Klik OK. Lalu cek apa sih web server. Jadi di sini kita bisa beralih dari mode npm prefog ke event, atau tetap dengan default npm prefog bawaan Flexpanel. Jadi kita tidak perlu memodifikasi di sini. Kemudian kita beralih ke IP address. Biasanya yang terbaca kalau OpenStack KVM biasanya yang terbaca private IP biasanya. Jadi pastikan untuk akses ke publik, pastikan untuk alamat IP yang digunakan adalah public IP v4 address dan shared. Jadi untuk IP ini dia dedicated dan tidak boleh digunakan untuk situs web. Nanti tidak dapat diakses ke publik dan hanya bisa diakses ke local connection atau private connection di dalam jaringan yang sama. Tak perlu pastikan ini sudah di enable. Lalu cek backup manager. Kita konfigurasi. Maksimal 3. Klik apply. Lalu kalau misalnya ingin menyimpan file backup ke remote server atau remote storage server, misalnya akan memiliki storage server khusus untuk backup, akan bisa setting ini. Konfigurasi FTPS. Jadi cukup masukkan ke kolom-kolom yang tersedia ini. Lalu jangan lupa kita atur jadwal backupnya, atau jadi backupnya akan terjadwal dan kita tidak perlu menjalankan perintah backup secara manual. Jadi teksnya backup kita set ke mingguan, incremental backup monthly, maksimal 3. Kita
exclude file log. Kemudian kita centang ini, dan kalau misalnya akan memiliki file spesifik yang tidak ingin ikut di backup, bisa ditulis komanya di sini. Jadi seperti ini. Jadi misalnya direktorinya ada di defaultplex, ada di var www vhost. Jadi seperti ini, misalnya data 33 misalnya seperti ini. Nah ini jadi nanti di file dalam folder ini tidak akan ikut terbackup. Lalu klik apply. Oke, dari sini sudah selesai. Kita bisa menambahkan add domain. Untuk username kita out biar mudah dan cepat. Lalu klik OK. Sorry, kita klik kita pointing record domain tersebut ke DNS Cloudflare. Oke, kita sudah pointing record DNS ke alamat IP server. Lalu kemudian
kita perlu cek hosting setting, apa sih dunking setting. Kemudian PHP setting, misalnya akan ingin menggunakan versi PHP lainnya seperti misalnya PHP 8.0 atau PHP 7.3, kita bisa merubahnya di sana. Nah, seperti ini untuk PHP handlernya. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 handler PHP seperti FastCGI, PHP FPM, atau kalau saya biasanya ke FPM application served by Nginx. Kemudian klik apply. Oke, kemudian kita klik server static file directly by Nginx. Kemudian untuk cache kita perlu modifikasi. Untuk cache nya bisa kita naikkan atau tingkatkan ke 256 MB. Untuk timeout cache bisa kita tingkatkan ke misalnya 15 menit, lalu klik apply. Jadi nanti file-file statis seperti HTML, JavaScript, CSS, JS akan dilayani oleh Nginx. Jadi Nginx akan memproses file-file tersebut, sedangkan apa sih akan memproses backend request dari situs web. Jadi Nginx akan berjalan dalam mode proxy di depan server web Apache. Kita reload F5. Oke, kalau misalnya akan ingin ini paling basic, kalau misalnya akan ingin meningkatkan limit memori, jadi RAM, alokasi RAM untuk PHP akan bisa tingkatkan di sini, misalnya 256 MB atau 384 MB. Kemudian like execution time umumnya kalau saya naikkan ke 120. Max input time bisa kita set ke unlimited atau min 1, dan kemudian post max size 8 GB dan plot max file size 4 GB 406 M. Untuk ZenO package bisa kita enable. Lalu untuk konfigurasi PHP FPM kita bisa set ke mode PM on demand atau default. Untuk requestnya 1000 make request. Kalau misalnya akan ingin menggunakan mode lainnya bisa ke static atau dinamik. Kalau biasanya static kurang direkomendasikan, justru malah mode on demand dan dinamik. Kalau dinamik nanti kita rule-nya seperti ini. Untuk dinamik max children, kalau saya biasanya menggunakan rule seperti ini, cuman ini biasanya cuma untuk satu situs 15 35, atau untuk per situs untuk lebih rendah seperti ini 3 4 10 2 4 8 atau 10. Jadi
untuk resortnya tidak terlalu boros. Kemudian klik apply. Sebenarnya kalau ingin melakukan modifikasi pada PHP, pada settingan pengaturan PHP, bisa di tool extension general setting PHP setting. Jadi di sini nanti Anda akan dibawa ke pengaturan PHP di tiap-tiap PHP. Jadi jika akan misalnya mengedit ini 802 FVM application, nanti perubahan akan tercermin juga di sini di 3 ini. Kemudian juga begitu juga dengan PHP 74 dan lain sebagainya. Kalau di rule di sini akan bisa memodifikasi pengaturan untuk Zen OP case dan lain-lain sebagainya, atau seperti meningkatkan memory limit dan max execution time, post max size, upload max file size, dan lain sebagainya. Kemudian dari sini sebenarnya sudah selesai, namun kalau agar akses ke situs web lebih secure, kita perlu menginstal sertifikat SSL. Kita klik. Kita issue sertifikat. Kita klik include www. Dan get it free. Oke, sepertinya ada masalah. Reload. Call not issue berarti cukup centang include www. Nanti untuk dua ini, untuk secure webmail dan IMAP, POP, SMTP, dan secure webcard untuk selanjutnya. Jadi get it free. Oke, secure, kemudian klik HSTS, enable HSTS, kemudian OSGP stapling, dengan klik advanced setting. Kita klik secure webmail dan mail. Jadi akses ke webmail, login webmail nanti akan secure. Oke, di sini sudah selesai. Kita logout. Saya logout dari Cloudflare. Oke, untuk sistem overview, hostname, IP address, Debian, Black Obsidian. Lalu kita coba installer WordPress Toolkit. Kita coba install WordPress.
kita pakai default yang digenerate oleh WordPress Toolkit Plex. Jadi tinggal klik saja untuk padnya kita kosongkan, lalu kita save password dan username nya. Kan bisa ganti username dan password sesuka agen. Tentunya di kolom tersebut. Kalau saya hanya karena untuk uji coba atau percobaan, kita gunakan default. Lalu kita cek menu database, prefix, oke, automatic update setting, oke, kita klik install. Klik no thanks. Oke, kalau misalnya akan ingin memasang Plex extension, bisa geser ke menu extension. Kalau saya biasanya menginstal beberapa extension seperti khususnya untuk security. Biasanya saya tidak akan lebih rinci install satu persatu, hanya akan memberikan contoh. Biasanya seperti Plex Email Security, Immunity AV, dan kita ambil yang open source atau yang free. Kalau berbayar itu tergantung agen untuk budgetnya. Kalau saya menggunakan yang open source, misalnya Patchman, kita install Patchman. Close. Untuk web development, misalnya akan ingin menggunakan Docker, bisa klik ini. Oke, dari sini saya rasa tutorialnya sudah lebih dari cukup. Mungkin untuk detail lebih lanjut kita bisa bahas di tutorial Plex berikutnya. Oke, terima kasih, selamat malam dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.